Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidi dari kelas A21. Pada kesempatan kali ini kami akan uh, mereview MK, metode dan perencanaan pembelajaran PAI yang berjudul Strategi, Kompetensi, dan Tujuan Pembelajaran PAI. Kami mohon langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kami akan langsung ke pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu A. Konsep strategi pembelajaran. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan dihubungkan dengan belajar mengajar. Strategi bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Jadi konsep strategi atau strategi pembelajaran di sini adalah suatu pembahasan atau suatu langkah untuk mencapai apa yang mereka idam-idamkan atau yang mereka inginkan. Misalnya dalam pembelajaran, untuk mencapai sebuah keberhasilan, maka terlebih dahulu harus ada strategi atau rencana bagaimana jalur jalannya sesuatu pelajaran untuk bisa mencapai atau maksimal dalam menerima pembelajaran tadi, baik dari guru, strategi dari guru, bagaimana cara dia mengajar, bagaimana dia cara menyampaikan pembelajaran kepada anaknya, dan bagaimana juga bentuk nanti anak didiknya ini bisa menerima pelajaran yang akan disampaikan. Karena kenapa kok harus ada strategi? Karena setiap siswa atau didik ini akan berbeda-beda karakternya. Jadi mana yang baik untuk diberikan strategi ataupun yang tidak. B. Bentuk strategi pembelajaran. Bentuk strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Bila dilihat dari penyajian strategi pembelajaran dibagi dua, yaitu induktif dan deduktif. Strategi pembelajaran ini sifatnya kontekstual. Strategi atau model pembelajaran ini dapat diimplementasikan dengan bentuk metode pembelajaran yang nyata. Metode pembelajaran yang bisa dipilih dari konsep strategi pembelajaran adalah 1. Ceramah, diskusi kelompok, demonstrasi, simulasi, pengalaman, laporan, mapping, drama, dan lainnya. Jadi sekarang B adalah bentuk strategi. Bentuknya ini seperti apa? Ada yang bentuk ceramah, diskusi. Ceramah misalnya seperti guru di depan menjelaskan, itu termasuk ya ceramah. Jadi muridnya atau santrinya itu mendengarkan. Ada juga diskusi kelompok. Ada strategi atau bentuk pembelajaran yang diskusi secara ada yang berkelompok mendiskusikan suatu pelajaran dan gurunya di sini mendampingi. Demonstrasi atau ada yang demonstrasi, dipilih dari salah satu muridnya tadi untuk demonstrasikan dan semacamnya. Drama dan lainnya. Juga drama ini juga termasuk bentuk pembelajaran untuk lebih meningkatkan kepercayaan diri bagi siswa atau anak didik kita. C. Konsep atau pengertian kompetensi pembelajaran PAI. Kompetensi pembelajaran PAI mengacu pada keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai yang diharapkan dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan pembelajaran agar Islam
setelah menyelesaikan pembelajaran agama Islam. Kompetensi ini mencakup berbagai aspek yang penting dalam pengembangan pribadi dan spiritual siswa, serta kemampuan mereka dalam memahami, menerapkan, dan menginternalisasikan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa konsep dan pengertian kompetensi pembelajaran PAI yang penting. 1. Pengetahuan tentang ajaran Islam. Jadi konsep atau pengertian kompetensi pembelajaran PAI ini sih sangatlah penting. Yang ini di bawah ini ada beberapa konsep pembelajaran PAI yang penting. Artinya di sini cuma diambil yang penting-penting saja, seperti pengetahuan tentang ajaran Islam. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip akidah, keyakinan, ibadah, akhlak, etika, hukum Islam, sejarah Islam, dan konteks sosial budaya Islam. Jadi mengetahui ajaran Islam ini sangat penting, seperti hanya akidah ke tauhid, yaitu mengetahui Tuhan adalah Allah hanya satu, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ibadah juga seperti hanya sholat, mengetahui cara ibadah, doa-doa untuk sholat misalnya, ibadah apa yang boleh, yang sunnah, yang fardu, itu juga penting. Akhlak, etika, dan hukum Islam, haram, wajib, sunnah, dan semacam. Sejarah Islam yaitu sejarah kalau dulu sejarah Nabi Muhammad, bagaimana beliau memperjuangkan agama Islam dan bagaimana beliau memerangi kaum-kaum yang menentang ajaran Islam, dan konteks sosial budaya Islam. 2. Keterampilan praktis dalam beragama. Kompetensi ini mencakup kemampuan siswa untuk melakukan ibadah secara benar, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Selain itu juga termasuk keterampilan dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti berperilaku jujur, adil, kasih sayang, dan bertanggung jawab. 3. Sikap dan nilai-nilai Islam. Ini mencakup pengembangan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti kesabaran, toleransi, kerendahan hati, dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Siswa juga diharapkan memiliki rasa hormat terhadap keberagaman dan menghargai kepribadian. Jadi ada juga sikap dan nilai-nilai Islam, seperti hanya toleransi, tapi di sini toleransi yang tidak yang yang tidak ditentang oleh agama. Misalnya toleransi dalam jual beli, itu boleh, antara yang satunya yang tidak sama-sama agamanya, yang tidak sama, misalnya agama Islam dan Kristen, boleh toleransi dalam kebaikan dan saling menolong, dan juga toleransi dalam melestarikan lingkungan dan kemasyarakatan. 4. Kreativitas dan inovasi dalam beragama. Jadi dalam beragama juga ada kreativitas dan inovasi beragama. Ini mencakup kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran agama Islam dalam konteks kehidupan mereka. Jadi bagaimana mereka sudah mendapatkan ajaran dari Islam atau bagaimana mereka setelah sampai di rumah atau di masyarakat sekitarnya bisa menerapkan apa yang sudah mereka pelajari. Bukan hanya mereka belajar, tapi juga mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari di sekolah. 5. Kemandirian beragama. Jadi kemandirian beragama ini mencakup kemampuan siswa untuk mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai Islam. Jadi kemandirian di sini artinya mereka melakukan sesuatu di situ tidak mengikuti alur tanpa harus mengetahui, tidak mengikuti alur atau kebiasaan orang yang tidak tahu. Kemandirian beragama, yang maksud kemandirian agama di sini
secara ringkasnya itu mereka atau anak didik kita dalam melakukan sesuatu itu ada landasan atas apa yang mereka sudah diketahui mereka. Artinya melakukan sesuatu tidak mengikuti masyarakat, yang mana masyarakat tadi tidak mempunyai landasan keilmuan agamanya. Jadi mereka akan melakukan nilai-nilai agama ini dengan ketentuan yang sudah ada pada agama Islam tadi. Contoh kompetensi pembelajaran pada intinya seorang guru yang profesional harus mempunyai kemampuan di dalam melaksanakan tugasnya menjadi orang yang pandai dalam mendidik dan mengajar. Guru yang profesional adalah pendidik yang memiliki kecakapan dan kemampuan dalam melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi berasal dari komponen yang berarti kemampuan atau kecakapan. Jadi di sini kompetensi pembelajaran intinya guru itu harus profesional dalam menghadapi anak didiknya dan juga dalam mengaplikasikan atau menerangkan, menyampaikan pelajaran yang dia sampaikan. Bagaimana anak didik kita ini supaya bisa menerima pelajaran ini? Yang ini harus begini, yang ini harus begini. Itu harus profesional, harus bisa membaca pikiran anak didiknya. Ini butuh apa? Ini harus diapain? Jadi seperti itu. Jadi kalau tidak profesional, maka akan sulit untuk menyampaikan ataupun mendidik anak didik anak didik kita. Macam-macam kompetensi sebagai kompetensi guru sebagai berikut. Jadi ada juga kompetensi macam-macam seperti kompetensi pedagogi yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik yaitu skill atau kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru dalam melihat kepribadian atau karakter anak didiknya dari berbagai macam aspek dalam kehidupan. Yang nomor 2 adalah kompetensi kepribadian. Ini juga harus kompetensi kepribadian guru ini harus baik, misalnya meskipun tidak ada anak didiknya di depannya, yaitu kepribadiannya harus baik, tidak boleh nggak ada di depan muridnya terus kepribadiannya menjadi buruk, jadi tidak boleh. Harus jadi kompetensi sosial dalam bersosial, ini juga harus baik dalam kewajiban yang dimiliki setiap pendidik dalam kompetensi dan bergaul dengan anak didiknya, sesama guru dan pegawai lainnya. Harus baik sesama sosial, tidak memandang bulu. Kompetensi profesional, jadi ada kompetensi profesional juga sebagai faktor terpenting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, meningkatkan mutu pendidik tidak hanya dengan menambah nilai kesejahteraan gurunya. Jadi seperti itu. 5. Kompetensi kepemimpinan. Sebagai guru kita harus bisa memimpin anak didik kita untuk menggapai sebuah cita-cita dan memberi selalu harapan kepada mereka. Jadi seperti itu. Dan juga ada di sini selanjutnya dalam pembentukan penyampaian pembelajaran PAI. Di sini pembelajaran berbasis informasi, communication and technology. Jadi pada zaman sekarang sudah banyak teknologi canggih untuk bisa atau dibuat sarana sebagai alat atau landas sebagai alat penyampaian pembelajaran PAI. Misalnya sebagai teknologi seperti HP, WA, laptop, internet dan semacamnya itu. Dan juga manfaat, fungsi dan peran teknologi di sini ada kemanfaatannya juga, bisa menghemat bisa satu manfaatnya di sini di mana saja bisa kita belajar, bisa mengajar dan bisa belajar.
dan juga bisa menghemat waktu atau jarak tempuh yang asalnya harus 1 jam sampai sekolah. Kalau menggunakan teknologi maka cuma beberapa detik sudah bisa menerima pembelajaran. Juga ada kekurangan di sini. Pertama kali harus ada biayanya, dan juga terkadang kalau anak didik tidak dipantau dengan baik oleh orang tuanya, akan bukan hanya digunakan untuk pembelajaran tapi juga akan lebih kecanduan untuk memegang gadget dan semacamnya. Begitulah dari review pada kesempatan kali ini dari kami. Apabila ada kekurangan itu murni dari kami, apabila ada yang baik itu murni dari Allah. Wa ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.